الله أكبر الله أكبر الله أكبر Semakin banyak kita bercerita, semakin indah rasanya. Sebagai panduan dalam kehidupan kita, kehidupan sosial, kehidupan individual dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga kecuali kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Ni'matani ma'budun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang sering diremehkan oleh manusia, as-sihhatu wal basar, nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, dan banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Allah masih singgahkan kita usia yang panjang dan tubuh yang sehat untuk semakin kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kesempatan ini patut kita syukuri karena kesempatan sekali tidak akan lagi berulang kembali. Salam dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi yang rindu kepada kita, yang beliau pernah mengatakan, aku merindukan saudara-saudara saya. Para sahabat mengatakan, bukankah kami saudara engkau wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, bukan, saudara kalian adalah sahabat-sahabat saya. Saudara saya adalah orang yang nanti datang. Mereka tidak pernah melihat saya, tapi mereka beriman kepada saya. Jadi semoga kerinduan beliau kepada kita sebesar itulah kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para berani yang hadir dan semua pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda rindu kepada seseorang kita sering menyebut namanya. Tanda rindu kepada baginda juga kita sering berselawat kepadanya. Kisah-kisah beliau adalah laksana samudra yang tidak bertepi. Semakin banyak kita bercerita, semakin indah rasanya. Sebagai panduan dalam kehidupan kita, kehidupan sosial, kehidupan individual dalam beribadah dan bermuamalah. Memang dirahmati Allah, satu topik yang menarik disebutkan dalam sebuah kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat, diberikan judul Jaw'uhu wa jaw'u ahli baitihi wa Abi Bakr wa Umar. Laparnya baginda sallallahu alaihi wasallam, demikian keluarga Abu Bakar dan Umar.
Begitulah judul menggambarkan dan kesabaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dunia ini, agar itu juga menjadi pelajaran bimbingan kepada kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di waktu yang hendak menuju siang. Beliau pergi ke masjid, maka kepergian beliau kemudian didengar oleh Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Abu Bakar, ma akhrajaka hadhihi sa'ata?" Apa yang membuat engkau keluar seperti waktu seperti ini, waktu yang sudah siang seperti ini? Maka jemaah dirahmati Allah, Abu Bakar menjawab, "Ma akhrajani illa ma ajidu min haqil ju'." Yang membuat saya keluar dari rumah saya karena saya sangatlah terasa lapar. Kata Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhu, faqala wa ana wallahi ma akhrajani ghairuh. Jadi kata Umar, saya juga demikian, saya sangatlah merasa lapar. Maka beliau Abu Bakar keluar mereka dari rumahnya, fa bainahuma kadzalik, tak kala ngobrol kedua orang sahabat yang setia ini, maka hebat indahnya adalah in kharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmat Allah, inilah cerita dua orang sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma akhrajakum hadhihi sa'ata. Nabi bertanya, ini kalian kenapa keluar jam-jam seperti ini? Qala wallahi, maka mereka berdua mengatakan, demi Allah, ma akhrajana illa ma najiduhu fi butunina min haqil. Kami ya Rasulullah, demi Allah, tak ada sedikit apapun yang dapat menopang lapar kami yang luar biasa ini. Jadi jemaah dirahmati Allah, gambaran sahabat yang mulia. Qala, maka Nabi juga mengatakan, wa ana walladhi nafsi biyadihi ma akhrajani ghairuhu. Kata Nabi, saya wallahi demikian pula, saya juga demikian seperti anda. Bayangkan, jadi hubungan emosional, spiritual Nabi dengan kedua sahabatnya. Jadi jemaah dirahmati Allah, Nabi SAW sudah bertemu dengan sahabatnya yang mulia. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Umar. Faquma, ayolah kita pergi. Bayangkan, Nabi mengatakan, marilah kita pergi. Fantalaqu, maka pergilah mereka bertiga. Fa'atau baba Abi Ayyub al-Ansari, mereka sampai ke pintu rumah Abu Ayyub al-Ansari. Jadi sebuah nama dalam satu cerita yang menjadi contoh teladan. Jadi jemaah rahmatullah, hati kita terpaut dengan orang-orang yang kita cintai. Hati kita terpaut. 2-3 hari tak bertemu, rasanya seperti sebulan. Ini pautan jiwa kita. Jemaah rahmatullah, apa kelebihan Abu Ayyub al-Ansari? Kelebihan Abu Ayyub al-Ansari, dalam hati beliau ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Disebutkan, wa kana Abu Ayyub radhiyallahu anhu yudakhilu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman kana wa labana. Beliau datang enggak Nabi, beliau biasanya sudah menyimpan makanan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang makanan, kadang-kadang susu. Jadi di rumah beliau istimewanya, beliau simpan makanan untuk Nabi kepada yang paling beliau cintai. Di antara makhluk sejagat raya ini, beliau simpankan makanan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah Subhanahu wa taala, fa abata alaihi yawmi. Ternyata biasa Nabi cepat datang, tapi hari itu Nabi telat datang kepada Abu Ayyub al-Ansari. Falam ya'ti lihinihi, maksudnya di luar waktu biasa. Jadi beliau, Nabi singgah ke rumah Abu Ayyub al-Ansari. Maka karena Nabi tak datang, fa'at'amahu li ahli, makanan yang tadi beliau siapkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memberikan kepada keluarganya.
wantaliqu ila nakhlin yu'mal fi. Setelah beliau berikan makanan, beliau bekerja ke kurma, ya. Biasalah membersihkan kurma. Rupanya kurma itu kalau bagus kita bersihkan, kalau bagus kita perhatikan juga, dia akan menjadi hasil yang luar biasa. Jadi kurma ini bentuk yang pohon yang istimewa juga. Falamma intahu ila al-babi kharajat imra'atuhu. Tatkala sudah sampai ke pintu rumah Abu Ayyub ini, keluarlah istri Abu Ayyub Al-Ansari faqalat marhaban bi nabiyillahi wa man ma'ah. Selamat datang wahai Nabi Allah. Selamat datang wahai Nabi Allah bersama siapapun bersamanya. Jadi satu keistimewaan, senang orang datang dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman kita agak begitu, kalau kita datang senang. Jadi ada keterpautan jiwa. Bahkan ada satu riwayat seseorang yang ketika beliau Nabi datang ke rumahnya, Nabi berikan salam, Assalamualaikum, tak boleh dijawab. Assalamualaikum juga tak ada jawaban. Assalamualaikum tak ada jawaban juga. Itu kenapa kau tak jawab? Saya kepingin agar Rasulullah lebih banyak berdoa kepada saya. Jadi begitulah istijabah doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai salam pun begitu diharapkan oleh siapapun. Jadi berlomba-lomba mereka mendapatkan doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqala laha Nabiullah alaihi salam, "Aina Abu Ayyub?" Di mana Abu Ayyub? Fasami'ahu wa huwa ya'mal fi nakhlahu. Jadi bayangkan suara Nabi ini terdengar ke Abu Ayyub Al-Ansari yang sedang bekerja di kebun kurma. Biasanya kepada orang yang kita cintai kan, memang tersentak hati kita kepada dia. Mungkin kadang urun yang katu. Begitulah. Ini karena begitu hati Nabi dengan Abu Ayyub kepada Nabi ini, maka suara Nabi itu terdengar ke telinga Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun kurma. Masya Allah. Pautan hati Abu Ayyub kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Terdengar suara indah itu, apa yang terjadi? Segera beliau tinggalkan kurmanya, segera mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi nabiyillah wa biman ma'ahu. Selamat datang wahai Nabi Allah, siapapun bersama engkau ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, laisa bil hin alladhi kunta tadi fi. Biasanya enggak jam segini harus datang. Biasanya lebih cepat. Faqal sallallahu alaihi wasallam, sadaqt. Kata Nabi, benar apa yang kau katakan. Fantariq faqata'a azan min nakhl fi. Jadi beliau kemudian Abu Ayyub tak lama tak tanya ini itu, beliau kembali ke kebun kurma, potong dahan kurmanya. Ada kurma yang kering, ada kurma yang basah, ada kurma yang sedang. Segera beliau siapkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Tambah diminta pun Abu Ayyub segera menjamui tamu yang sangat mulianya, yang sangat beliau rindukan itu, maka beliau berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aradtu ila hadhihi illa janaitu lana min tamrihi. Faqala ya Rasulullah, ahbabtu an ta'kula min tamrihi wa ratabi wa yusrihi. Wahai Rasulullah, saya bawakan ini, sangat kepingin saya wahai Rasulullah agar engkau menikmati kurma ini, kurma kering ini, kurma basah ini. Saya sangat mengharapkan engkaulah yang menikmati pada hari ini. Jadi ada keberkahan yang sangat diharapkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Wa udzabihanna laka ma'a hadza, dan segera saya akan sembelihkan binatang untuk engkau ya Rasulullah. Nabi tak minta apa-apa, tapi begitulah Abu Ayyub Al-Ansari menjamui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama memang mulia dengan seorang tamu, yang kedua di atas itu semua adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu dirahmati Allah, tamu itu adalah keberkahan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang datang ini adalah lebih sekedar tamu, tapi adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Senangnya Nabi Ayyub
Kalau bahasa Aceh hang rumah bergoleh, itu tajuk ulum. Apalagi yang kita hidangkan ini. Nah, itu tingkat kebahagiaan Abu Ayyub Al-Ansari, karena semua orang berharap kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap Rasul mengetuk rumahnya, memberikan salam kepadanya. Semua orang berharap itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala in dzabahta, ya, kata Nabi apa? Kalau kamu menyembelih, fala tadbahanna dzata dam, jangan sembelih yang banyak susunya. Karena kita makan dagingnya. Sampai begitu Nabi perhatian kepada Abu Ayyub Al-Ansari, la tadbahanna dzata dam. Jadi jangan kau sembelih kambing atau binatang yang lagi banyak susunya. Jadi ada binatang untuk dagingnya, ada binatang untuk susunya. Masya Allah. Hamba Allah beliau pun mengambil seekor kambing lah, biri-biri lah yang kurang dari 1 tahun, maka beliau menyembelih. Faqal limra'atihi, maka beliau mengatakan kepada istrinya, akhbirni wa a'dini lana wa anta 'ala bil khabas. Ini istriku, silahkan dibuat, ya, diusahakan bagaimana mengolahnya, dan engkaulah lebih tahu tentang bagaimana membuat roti bersama dagingnya. Baik, jadi ini menjadi rahmati Allah, kesenangan beliau, kesenangan keluarga dan istrinya untuk menjamui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmat ini keluarga yang senang menerima tamu. Karena tidak semua orang senang menerima tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Tamu membawa berkah. Memang kadang-kadang terasa kita ada sedikit mengeluarkan material kita, tapi di balik itu semua adalah keberkahan yang tiada tahu berapa harganya. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu disiapkan oleh istrinya, fa akhadha nisfal jadi fatabakh, yang sebahagian beliau masak, yang sebahagian beliau panggang, sesuai dengan keahlian seorang perempuan dalam memanggangnya. Jadi jemaah dirahmati Allah, dalam pada itu maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aba Ayyub, wahai Abu Ayyub, kata Nabi, wahai Abu Ayyub, abligh bihadza Fatimah, sampaikan cerita indah ini kepada Fatimah. Nabi di sini teringat kepada ananda Fatimah. Coba kita lihat bagaimana tautan Nabi kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya. Abligh bihadza Fatimah, sampaikan berita indah ini kepada Fatimah. Apa berita indah? Ini daging sudah dimasak dan sebagainya. Sampaikan ini kepada Fatimah. Fa inna la tusib mithla hadza mundu ayyam. Ini Fatimah sudah berhari-hari tidak pernah menikmati yang seperti ini. Jadi cinta Nabi kepada keluarga dan anaknya luar biasa. Ya. Apakah cinta itu juga kita miliki? Kalau lagi kita makan, teringat kita istri, teringat kita anak. Begitu kita ingat mereka, sedemikianlah mereka akan ingat kepada kita. Karena prinsip dalam hidup ini, man la yarham la yurham. Orang yang tidak pernah mencintai tidak akan pernah dicintai. Fa'amilun nasa kama tuhibbu an tu'amal. Bermuamalah dengan orang lain sebagaimana engkau juga ingin dimuamalahkan seperti itu. Tidak mungkin ada kita bertepuk sebelah tangan. Orang yang mencintai pasti akan dicintai oleh anak kita, istri kita, suami kita. Pandulah rasa cinta kepada mereka. Mereka pun tak akan pernah melupakan kita. Sejak kita masih hidup, mungkin juga kita ketika sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untayan doa akan mereka lantunkan walaupun mereka tidak lagi di hadapan mata mereka. Jadi jemaah dirahmati Allah, kata beliau sampaikan kepada Fatimah, beliau tak pernah rasa seperti ini sudah berhari-hari. Masya Allah. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Ayyub pun datang ke Fatimah. Zahaba Abu Ayyub ila Fatimah, beliau sampaikan kepada Sayyidah Fatimah, falamma akalu wa syaba'u, makan mereka, Nabi, sahabat
Bakar, Umar, wa syab'u, sudah kenyang. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berucap, khubzun wa lahmun wa tamrun wa usun wa rutabun. Nabi bilang, ini kurma, ini roti, ini daging, ini kurma, ini basah, busur, rutab, ya, dami'at aina. Menyebut nikmat-nikmat itu, Nabi melakukan ketawa. Nabi meneteskan air mata. Roti, setelah beliau sebut nikmat itu semua, beliau meneteskan air mata. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah. Inna hadhihi wan ni'am, ini semua adalah nikmat-nikmat alladzi tus'aluna anhu yawmal qiyamah. Nanti hari kiamat Allah akan tanyakan tentang nikmat ini. Jadi Nabi SAW refleksinya akhirat. Beliau makan hari ini, refleksinya adalah masa depan. Dan masa depan yang paling depan itu adalah akhirat. Tidak ada hari setelah itu, hari yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana anak dan harta benda tidak akan memberikan manfaat kecuali orang yang membawa hati yang salim ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah, seharusnya begitulah kita. Pun nikmat dalam dunia, refleksi kita adalah masa depan. Nikmat, ada kipas angin, ada AC, ya Allah. Indahnya nikmat dunia ini, Allah berikan nikmat yang lebih dari itu untuk kehidupan kelak nanti. Karena seindah-indah dunia ini akan berakhir. Akan berakhir. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Jadi jangan rahmatullah, manusia ini lebih mengutamakan dunia. Allah menambahkan akhirat jauh lebih baik dan lebih abadi, lebih baik kualitasnya, lebih baik kuantitasnya, dan sebaik-baik dunia dia akan berakhir pada waktunya. Mungkin dari muda kita sudah tua, mungkin dari hidup kita akan berpindah ke alam yang lain. Jadi oleh karena itu, apapun nikmat dunia ini, bacalah kepada yang jauh lebih baik dan lebih abadi. Begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam kisah-kisah ini, ya, kisah-kisah ini menghantarkan betapa beliau refleksi akhiratnya jauh lebih besar. Kabbara dzalika ala ashabihi faqala bal idza asabtum mithla hadha fadarabtum biaydikum. Jadi fakubbira dzalika. Jadi sahabat pun merasa terenyuh, merasa tersentuh. Kenapa? Karena nabinya menyebut nikmat menghubungkan dengan akhirat. Jadi nikmat itu memang adalah Allah kita syukuri. Maka Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Idza asabtum mithla hadza, kalau nanti kamu ketemu nikmat-nikmat yang seperti ini, ada daging, ada apa kan? Kalau kita makan kan, ada ayam, macam-macam dah. Kadang-kadang kita ketika makan lupa akan masa depan kita. Nabi bilang, kalau kamu sudah mendapatkan nikmat seperti ini, sudah engkau pegang, fadarabtum biaydikum, kamu ambil dengan tanganmu, faqulu bismillah, sebutlah nama Allah. Ini kadang-kadang kita dengan rahmat Allah, ketika kita sibuk dengan nikmat, kita lupa kepada pemberi nikmat. Karena sibuk dengan makhluk, kita lupa kepada sang Khalik. Nabi bilang, sebutlah nama Allah, bismillah. Kemudian fa idza syabi'tum, dah makan dah kenyang, apa lagi? Faqulu alhamdulillahilladzi ashba'ana wa an'ama 'alaina. Fa afdal. Bila sudah kenyang, katakanlah segala puji bagi Allah yang telah membuat kita kenyang dan memberikan nikmat kepada kita. Fa afdal, bahkan yang lebih baik. Fa inna hadza kafafun bihadza, Allah lah yang memberikan kecukupan kepada kita. Nikmat yang diberikan, Allah berikan kecukupan.
Allah, nikmat Allah kepada kita tidak ada angka yang dapat menghitungnya. Ya? Walaupun manusia sering tak mensyukurinya, tapi tidak ada angka untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Maka nikmat yang paling nikmat mensyukuri nikmat itu. Belum sampai kepada nikmat puncaknya sebelum manusia mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Banyak orang yang mengatakan saya tidak ada apa-apa. Padahal apa-apa yang ada itu apa? Mensyukuri apa yang Allah berikan. Itulah puncak nikmat. Ketika orang tak bisa mengungkapkan alhamdulillah, dia tak pernah akan dapat menikmati apa yang Allah berikan. Maka istilahnya banyak nikmat tapi tak bisa kita nikmati. Banyak nikmat tapi tak bisa kita nikmati. Dan banyak orang yang Allah berikan nikmat walaupun di pandangan kita sederhana, tapi justru dia mengatakan alhamdulillah ya Allah, banyak nikmat yang telah Kau berikan. Maka marilah kita awali hari-hari kita dengan mensyukuri nikmat Allah. Nikmat hari ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Demikianlah apa yang dapat kita bacakan. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحاضر سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد الله حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي الله على نبينا الله صل الله على نبينا الله المماجد بالجلال الله الله المماجد بالجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام يا من يراني ولا أراه يا من يراني
انظر بعيني الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الله يا أيها النبي والكوكب الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فادح الخاطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا باسمك يا عظيم الله الله